Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, serta atur pola makan yang baik. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu gereja sebagai persekutuan para kudus. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, pada hari ini kami hendak belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan gerejamu. Dampinglah kami dalam pembelajaran ini, agar kami semakin mengenal dan mengimanimu. Karena Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik adik-adik yang terkasih, gereja adalah tempat beribadah bagi orang Kristen. Anggota gereja terdiri dari 1. Kita yang masih hidup, 2. Mereka yang sudah meninggal dan diapi penyucian, dan yang ketiga mereka yang sudah meninggal dan berbahagia di surga. Nah, ketiga gereja inilah yang menjadi persekutuan kita, yaitu persekutuan para kudus. Kita yang masih hidup disebut sebagai gereja yang masih mengembara di dunia. Sementara mereka yang diapi penyucian disebut sebagai gereja yang menderita, karena mereka adalah orang-orang yang dibaptis dan mereka perlu penyucian atas dosa-dosa mereka sebelum mereka masuk ke kerajaan surga. Dan yang ketiga adalah gereja yang mulia dalam kemuliaan surgawi. Adalah mereka yang sekarang di surga seperti santu, santa, orang-orang yang kudus yang semasa hidupnya membaktikan diri kepada Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan. Nah adik-adikku, semua anggota gereja mampu menjalin persaudaraan dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sehati dan sejiwa. Baik kita yang masih hidup, mereka yang berada di api penyucian, dan mereka yang sudah berbahagia di surga, kita menjalin komunikasi dengan mereka. Nah, persekutuan gereja diikat oleh tubuh dan darah Kristus, yaitu kesediaan untuk melakukan kehendak Allah sebagaimana makanan utama umat beriman. Maka kita sebagai umat beriman juga harus berusaha menyiapkan diri untuk melakukan kehendak Allah. Adik-adik, dengan demikian, persekutuan para kudus bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik atau lahiriah, tetapi juga yang bersifat rohani, yaitu persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang telah meninggalkan dunia ini. Mereka yang diapi penyucian dan mereka yang sudah berbahagia di surga. Adik-adik, iman dan keyakinan terhadap persekutuan para kudus merupakan ungkapan iman gereja untuk dapat menikmati kesatuan seluruh umat beriman kepada Kristus di dalam Roh Kudus. Nah, maka persekutuan para kudus dapat diartikan sebagai himpunan orang-orang yang semasa hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman, kesucian, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Maka kita juga diundang untuk menjalin dan menjadi suci dengan menunjukkan nilai-nilai kesucian iman, menyerahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang terkasih, dalam doa Aku Percaya atau Credo ditegaskan bahwa sebagai umat beriman kita pun percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, serta persekutuan para kudus. Istilah persekutuan para kudus ini atau dalam bahasa Latinnya Communio Sanctarum baru dimasukkan ke dalam rumusan syahadat pendek pada abad keempat. Rumusan tersebut dapat dipahami sebagai keadaan, tetapi terutama dipahami sebagai sebuah proses keterlibatan gereja terhadap hal-hal yang kudus.
Gereja disebut persekutuan para kudus, terutama karena didasari oleh iman. Iman yang dijadikan dasar persekutuan adalah iman akan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah sebabnya gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Adik-adik yang terkasih, para kudus adalah orang-orang beriman yang telah memperoleh kehidupan kekal di surga. Sebagaimana dijamin oleh Yesus melalui sabdanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Ini diceritakan dalam Injil Yohanes. Maka kita harus menjadikan Yesus sebagai makanan dan minuman kita. Apa yang disabdakan, Yesus dapat menjadi tindakan kita sehari-hari. Itulah undangan kita untuk menjadi kudus, supaya kita menjadi bagian dari para kudus yang berbahagia di surga. Nah adik-adik, dalam tradisi gereja Katolik, terdapat istilah santo, santa, beato, dan beata. Istilah tersebut merupakan penghormatan kepada orang-orang yang karena kesucian imannya, jasa, serta pengorbanannya. Istilah tersebut berarti yang disucikan. Adik-adik, marilah kita mendengarkan kisah Santo Stefanus yang memperjuangkan imannya demi Tuhan Yesus. Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ia memiliki tugas membantu orang-orang janda dan orang-orang yang tidak mampu atau kaum miskin, serta memiliki tugas pewartaan. Stefanus kala itu juga memberi khotbah kepada orang-orang Yahudi di luar Palestina. Ia mendapatkan banyak mujizat dan tanda dari Allah, serta berbicara dengan hikmat dan karunia yang membuat banyak dari para pendengarnya. Karena betapa rahmat Tuhan nampak dalam diri Stefanus, banyak dari musuh gereja Kristus yang merasa tidak senang dan bersekongkol untuk melawan Stefanus. Namun mereka tak dapat membantahnya. Beberapa pemuka adat Yahudi dari Kireni dan Alexandria, Kiliria, dan Asia berusaha menyulitkan dia dengan bersoal jawab. Melihat keadaan seperti itu, mereka mencoba bersaksi dusta bahwa Stefanus telah berbicara menghujat Nabi Musa dan Tuhan. Suatu ketika ia diseret ke pengadilan oleh para tua-tua dan ahli Taurat karena banyak yang bersaksi dusta tentang Stefanus. Terhadap tuduhan itu, Stefanus tak dapat menyanggah, melainkan memaparkan riwayat bangsa Israel. Ia menghadapinya tanpa rasa gentar sedikit pun dan dalam kitab suci. Terhadap tuduhan itu, Stefanus tak dapat menyanggah melainkan memaparkan riwayat bangsa Israel. Ia menghadapinya tanpa rasa gentar sedikit pun, dan dalam kitab suci digambarkan bahwa wajah Stefanus berupa dengan wajah malaikat. Setelah panjang lebar Stefanus memaparkan riwayat bangsa Israel, ia pun menghadiri dengan menyebut mereka sebagai orang-orang keras kepala, selalu menolak Roh Kudus. Sudah sejak dulu leluhur mereka menentang, bahkan membunuh para nabi. Merekalah juga yang menyalibkan Yesus Sang Almasih, yang kedatangannya dipersiapkan oleh para nabi sebelumnya. Pernyataan seperti itu membuat para pemuka agama berang marah besar. Dan Stefanus pun tetap bersaksi dan menatap langit dan berseru, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kaki kanan Allah." Dan mereka melemparinya dengan batu-batu ke arah Stefanus yang membuat tubuhnya tak berdaya sehingga ia meninggal dunia. Sebelum ajalnya menjemput, Stefanus menengadah ke langit dan berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian berlutut serta memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukum para musuh yang membunuhnya.
Ia pun berpulang meninggalkan dunia ini menuju kebahagiaan abadi bersama Yesus yang dikasihinya. Diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 2 bahwa ada 2 orang saleh yang menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Mengenai di mana meninggalnya dan lokasi dimakamkannya, beberapa waktu lamanya belum diketahui informasi mengenai hal itu. Sampai abad ke-415 Masehi, ada seorang pesiara dan imam bernama Lucian mendapat penglihatan mengenai lokasi jenazah Santo Stefanus dimakamkan. Lokasi tersebut adalah di mana saat ini berdiri gereja Santo Stefanus di Yerusalem. Disitulah dipercayakan sebagai lokasi pemakaman sang martir dan meskipun mereka telah wafat, iman akan Yesus yang satu menjadi tali pengikat persekutuan dengan gereja yang masih bersiara di bumi. Kisah Santo Stefanus juga menunjukkan sifat kudus gereja yang berarti bahwa bukan hanya mereka yang masih mengembara di dunia, melainkan mereka yang telah berada di surga. Karena kekudusan yang telah mereka perjuangkan selama hidup di dunia, sekaligus karena kasih Kristus. Menurut Injil Yohanes, syarat utama untuk memperoleh hidup yang kekal adalah makan roti dari surga. Pada ayat berikutnya, Yesus menyebut dirinya sebagai roti dari surga. Lebih khusus lagi, Yesus menegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, seorang harus makan dagingku dan minum darahku. Makna dari sabda Yesus, makan dagingku dan minum darahku adalah kita ingat bahwa setelah berpuasa di padang gurun, Yesus dicoba iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dengan melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini, makanan jasmani memang perlu untuk hidup. Tetapi makanan yang diperlukan untuk memperoleh hidup yang kekal adalah dengan melakukan kehendak Allah. Yesus melakukan kehendak Allah hingga rela menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib. Adik-adik yang terkasih, dengan demikian, para kudus di surga dapat memperoleh kehidupan kekal karena mereka makan roti dari surga. Mereka melakukan kehendak Allah seperti yang telah dilakukan Yesus Kristus. Adik-adik bisa ya, supaya kita juga menjadi kudus ketika hidup di dunia ini hingga kita mati. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan gereja-Mu. Dampingilah kami senantiasa agar kami semakin kudus, hidup seturut kehendak-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.